Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K3 SPV ingin menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nabila Azahra. Nama saya Cantika Agusta. Oh, nama saya Dimas Edi Praitno. Nama saya Ahmad Imam Muhaimin. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, jadi untuk latar belakangnya sendiri, K3 sangat penting untuk melindungi pekerjaan dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja di industri percetakan. Meningkatnya permintaan Al-Quran custom membawa tantangan dalam menjaga kualitas sekaligus keselamatan kerja pekerja terpapar resiko kimia, tinta atau lem, mekanik, yaitu mesin, dan ergonomi penelitian menggunakan metode HIRAX, Hazard Identification, Risk Assessment, dan Risk Control. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu untuk rumusan masalahnya sendiri adalah identifikasi potensi bahaya, tingkat resiko, dan upaya pengendalian K3 yang sesuai di CV Nuzula. Untuk tujuan penelitiannya, mendeskripsikan proses produksi Al-Quran Custom, menilai tingkat resiko keselamatan kerja, merekomendasikan upaya pengendalian resiko yang tepat. Baik, untuk metodologi penelitian, yaitu satu jenis deskriptif kualitatif, di mana dengan pendekatan studi kasus dan berlokasi di CV Nuzula Al-Quran, Surabaya. Teknik pengumpulan data, kita melakukan observasi lingkungan, wawancara manajemen pekerja, dokumentasi SOP, dan foto, lalu studi literatur. Lalu ada analisis, di mana menggunakan matriks resiko keparahan dikali dengan kemungkinan. Lalu untuk alur proses produksi Al-Quran Custom ini yaitu pracetak, desain custom, layout digital, pembuatan plat cetak. Yang kedua ada percetakan, persiapan mesin offset, pengaturan tinta, dan pencetakan. Lalu yang ketiga ada penjilidan, di mana pemotongan kertas, penyusunan pattern, penjahitan atau lem, dan pemasangan cover. Lalu yang keempat ada finishing, emboss nama, QC final, dan pengemasan eksklusif. Selanjutnya yaitu identifikasi bahaya atau dengan metode HIRAX. Bahaya yang pertama ada bahaya mekanik, yaitu terjepit mesin cetak, teriris mesin potong, dan terjepit mesin pres. Yang kedua ada bahaya kimia, yaitu paparan tinta cetak atau VOC, uap lem panas, dan debu kertas. Yang ketiga ada bahaya fisik, yaitu kebisingan mesin lebih dari 85 dB, luka bakar atau lem atau embos, dan sengatan listrik. Yang keempat ada bahaya ergonomi, yaitu postur kerja tidak netral, gerakan berulang, dan angkat beban manual. Selanjutnya ada analisis tingkat resiko dengan kategori tinggi. Yang pertama, terjepit mesin cetak dan terpotong mesin potong. Yang kedua, paparan bahan kimia tinta dan kebisingan tinggi. Yang ketiga, tersengat instalasi listrik. Dan yang terakhir, gangguan muskuloskeletal dan repetitive strain injury atau RSI. Selanjutnya, rekomendasi pengendalian mekanik dan kimia. Yang pertama, untuk mekanik, pemasangan emergency stop, pelindung mesin atau guarding, sistem interlock, dan sarung tangan cut resistant. Yang kedua, kimia, yaitu substansi tinta rendah VOC, instalasi ventilasi lokal atau exhaust, penyediaan MSDS, dan yang terakhir, masker respirator filter organik. Baik, untuk selanjutnya yaitu rekomendasi pengendalian fisik dan ergonomi. Yang pertama, fisik, penggunaan air plug atau MOVE NRR minimal 25 dB, isolasi termal pada mesin panas, dan pengecekan listrik rutin. Poin nomor 2 yaitu ergonomi, adjustable workstation, matras anti lelah, rotasi kerja setiap 2 jam,
dan batas angkat maksimal 25 kg pria atau 15 kg wanita. Next. Rekomendasi kemudian selanjutnya yaitu estimasi budget dan analisis ROI. Pertama, investasi awal yaitu 88 juta dikurangi 152 juta, ventilasi, APD, alat safety, dan pelatihan. Kemudian yang kedua, biaya operasional yaitu Rp 45 juta dikurangi 65 juta per tahun. Untuk benefit yaitu menghindari biaya kecelakaan, potensi saving Rp 50 juta sampai 110 juta per insiden dan meningkatkan produktivitas. ROI payback period diperkirakan tercapai dalam 1 sampai 2 tahun. Untuk estimasi budget dan analisis ROI, yang pertama, kesimpulan, proses produksi memiliki risiko tinggi yang memerlukan kontrol multi-layer, estimasi hingga APD. 2. Saran utama, segera membentuk P23K, menyediakan APD yang memadai, membuat SOP kritis, dan melaksanakan pelatihan K3 secara berkala. Baik, sekian hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.